Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas bagaimana cara menghitung ukuran pemusatan data menggunakan Microsoft Excel. Ukuran pemusatan data pada umumnya dihitung menggunakan 3 ukuran, yaitu rata-rata, modus, dan median. Untuk rata-rata sendiri, umumnya dibagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan rata-rata hitung atau mean, ada yang disebut dengan rata-rata ukur, dan ada juga rata-rata harmonik. Yang pertama adalah rata-rata hitung atau mean. Untuk mencari nilai mean, ada 3 cara yang dapat kita gunakan dalam mencari nilai rata-rata hitung. Baik, kita lihat sekarang contohnya. Ini yang saya ambil hanya interval kelas dan frekuensi saja. Kita mencari nilai mean dengan cara pertama ya. Ini cara yang paling umum digunakan, di mana nilai mean atau biasanya dinotasikan dengan X bar adalah jumlah atau sigma dari frekuensi yang dikalikan dengan XI. XI itu adalah nilai tengah ya, dibagi dengan jumlah frekuensinya. Sesuai dengan rumus ini, maka kita harus mencari nilai FI. Nah, di sini FI itu adalah frekuensi, di sini sudah ada frekuensinya. Lalu nilai XI. Nah, frekuensi XI-nya belum ada ya. Berarti kita susun kolom XI. XI itu adalah nilai tengah ya. Nilai tengah adalah jumlah antara tepi bawah dengan tepi atas, jumlahnya dibagi 2 ya. Seperti itu. Lalu kita tarik saja. Oke, inilah XI-nya dan ini frekuensinya. Nah, sebelumnya frekuensinya saya jumlahkan terlebih dahulu. Jumlah frekuensinya atau sigma FI-nya adalah 147. Oke. Lalu, sesuai dengan rumusnya, kita cari FI dikali XI. FI dikali XI. Sama dengan FI-nya ini, tinggal kita kalikan saja dengan XI-nya. Lalu, tinggal kita tarik ke bawah, dan jumlahkan. Di sini ya, jumlahkannya. Oke, ini jumlahnya. Nah, nilai inilah yang akan kita masukkan di sini ya. Sama dengan, berarti tinggal ini saja kita masukkan, ini sigma FI dikali XI, dibagi dengan sigma FI. Ini FI-nya, frekuensi. Ya, itulah dia. Hasilnya adalah 162,918. Oke, itu menggunakan cara yang pertama. Bagaimana jika menggunakan cara yang kedua? Cara yang kedua sedikit lebih panjang, tapi tidak terlalu rumit sih menurut saya. Cara yang kedua, min atau X bar sama dengan M. M itu adalah rata-rata dugaan. Rata-rata dugaan adalah nilai tengah dari kelas dengan frekuensi tertinggi. Jika kita lihat frekuensinya di sini, tertingginya adalah 29. Tidak ada yang lebih tinggi dari 29. Maka nilai tengah dengan frekuensi tertinggi ini, inilah yang akan kita sebut dengan M. Maka di sini M-nya saya masukkan ya, 152. Semua sama, 152. Lalu, M-nya ditambahkan dengan sigma FI dikali DI. Nah, FI-nya tadi ini frekuensi ya, DI-nya kita belum punya, kita cari dulu DI. DI adalah selisih antara nilai tengah dengan rata-rata dugaan. Nah, maka di sini tinggal kita kurangkan saja nilai tengah dengan rata-rata dugaannya ya. Ini nilai tengahnya, kita kurangkan dengan M-nya atau rata-rata dugaan. Lalu kita tarik saja. Itu dia. Lalu, karena di sini rumusnya adalah sigma FI dikali DI, maka kita kalikan lagi FI dikali dengan
DI. Sama dengan FI-nya ini dikali dengan DI. Lalu kita tarik saja. Seperti itu. Lalu kita jumlahkan. Nah, ini dia jumlahnya. Selanjutnya, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya ya. Sama dengan di sini M-nya adalah 152 ditambah dengan FI dikali DI. Ini dia 1605 dibagi dengan N. N ini disebut juga dengan sigma FI, sama aja ya. Ini N-nya. Nah, hasilnya adalah 162,9184. Sama dengan cara pertama. Baik, cara pertama dan cara kedua menghasilkan angka yang sama. Bagaimana dengan cara ketiga? Mari kita lihat. Cara ketiga ini sering disebut dengan cara sandi. Kenapa disebut cara sandi? Karena menggunakan CI atau coding. Rumusnya hampir sama dengan cara kedua, kita menggunakan rata-rata dugaan, tapi di sini ada P ya. P itu adalah panjang kelas ya. Panjang kelas adalah selisih antar kelas. Lalu ada CI. CI itu codingnya. Nah, dari sini yang kita butuhkan adalah sigma FI dikali CI. Maka kita cari dulu, kita susun dulu kelas CI. Nah, CI adalah kode kelas, di mana kode kelas ini kita mulai dari 0. Kelas yang dimulai dari 0 adalah kelas dengan frekuensi tertinggi. Di sini kebetulan inilah kelas dengan frekuensi tertinggi. Frekuensinya 29 ya. Maka di sini CI-nya 0. Lalu ke atas dia min 1. Kalau ada atasnya lagi, min 2, ada atasnya lagi, min 3, dan seterusnya. Karena ini hanya satu angka di atasnya, hanya min 1 saja. Nah, di bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, kalau ada. Nah, di sini berakhir sampai ke 6. Lalu, sesuai dengan rumus, FI dikali CI. FI dikali CI. Oke, tinggal kita kalikan. FI-nya di sini dikali dengan CI-nya di sini. Ya. Lalu tarik ke bawah. Ya, dan tinggal dijumlahkan. Itu jumlahnya. 321. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan ke dalam rumus. M-nya sama. M-nya tadi adalah 152 ditambah panjang kelasnya adalah selisihnya ya. Selisih ini dengan ini kan 5 ya, panjang kelasnya. Maka selisihnya adalah 5 dikali dengan, nah, FI dikali CI. FI dikali CI ini ya, sigmanya, jumlahnya, dibagi dengan N. Dibagi dengan N-nya adalah 147. Tutup kurung. Enter. Ya, ternyata hasilnya sama saja. Antara kita menggunakan cara pertama, cara kedua, atau bahkan cara ketiga akan menghasilkan hasil yang sama. Selanjutnya, bagaimana cara mencari rata-rata ukur? Rata-rata ukur untuk data berkelompok, rumusnya adalah log U sama dengan sigma FI dikali log XI dibagi sigma FI. Dari rumus ini, kita belum memiliki FI dikali log XI ya. Berarti kita cari terlebih dahulu log XI-nya. Log XI berarti tinggal kita logaritmakan saja nilai XI-nya. Lalu tinggal kita tarik ya log XI-nya. Nah, itu semua logaritmanya. Kemudian kita kalikan dengan FI-nya. FI dikali log XI. Seperti itu. Sama dengan FI-nya di sini
dikali dengan log XI. Lalu tarik ke bawah. Ya, itu dia. Lalu kita jumlahkan saja. Nah, inilah jumlahnya. FI dikali log XI. Berarti dari sana tinggal kita kalikan saja. Tinggal kita masukkan dalam rumusnya. Ingat, rumusnya tadi masih log U. Log U sama dengan hasil yang ini dibagi dengan sigma FI. Yang ini ya. Enter saja. Nah, ini masih log U ya. Untuk menghilangkan lognya, berarti tinggal kita pangkatkan saja 10 pangkat hasil sebelumnya. 10 dipangkatkan dengan ini, hasil ini ya. Lalu enter. Nah, inilah hasilnya. 162,5608. Selanjutnya adalah rata-rata harmonik. Rumus rata-rata harmonik untuk data berkelompok adalah sigma FI dibagi sigma FI dibagi XI. Dari rumus ini yang belum ada adalah kolom FI dibagi XI. Kita buat dulu ya. FI dibagi XI. Maka dari sana FI-nya ini dibagi dengan XI. Ya, tinggal kita tarik saja. Lalu kita jumlahkan. Nah, ini jumlahnya. Kalau sudah ada jumlahnya, kita masukkan. Sigma FI-nya itu yang ini tadi. Ini ya, dibagi dengan sigma FI dibagi XI. Ya, itulah hasilnya, 162,2054. Nah, itulah cara untuk mencari atau menghitung nilai rata-rata. Ada rata-rata hitung, yang disebut juga dengan min, ada 3 cara. Ada juga rata-rata ukur, dan ada juga rata-rata harmonik. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara mencari nilai modus dan median. Modus sering disebut dengan angka yang paling sering muncul. Nah, tapi jika dalam data yang sudah tersusun dalam distribusi frekuensi, cara mencarinya akan berbeda dengan data yang belum tersusun dalam distribusi frekuensi. Untuk data berkelompok atau tersusun dalam distribusi frekuensi, rumusnya adalah modus sama dengan batas bawah kelas ditambah panjang kelas dikali B1 dibagi B1 ditambah B2. Nah, kita cari satu-satu. Yang pertama adalah batas bawah kelas atau B. Batas bawah kelas adalah tepi bawah kelas yang disinyalir mengandung modus, yang diduga yang mengandung modus. Bagaimana cara kita mencari kelas yang mengandung modus? Gampang sekali. Kelas yang mengandung modus ditandai dengan frekuensi terbesar. Jika dilihat dari soal ini, data frekuensi terbesarnya adalah 29. Maka kelas ini kita anggap sebagai kelas yang mengandung modus. Maka B-nya atau batas bawah kelasnya adalah tepi bawah dikurangi dengan 0,5. Atau 150 dikurang 0,5 hasilnya adalah 149,5. Selanjutnya adalah P. P itu adalah panjang kelas. Panjang kelas adalah selisih antara satu kelas dengan kelas yang lainnya. Jika dilihat dari sini, selisih kelasnya adalah 5. Nah, B1 adalah selisih antara frekuensi kelas yang mengandung modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Kelas yang mengandung modus frekuensinya adalah 29. Kelas sebelumnya frekuensinya adalah 19. Maka selisihnya adalah 14. Sedangkan B2 adalah selisih antara frekuensi kelas yang mengandung modus dengan kelas setelahnya.
frekuensi kelas yang mengandung modus adalah 29 dan frekuensi kelas setelahnya adalah 23. Maka selisihnya adalah 6. Maka dari sana bisa kita masukkan ke dalam rumusnya. Maka panjang kelasnya, batas bawahnya adalah 149,5 ditambah panjang kelasnya adalah 5 dikali dengan, nah di sini B1-nya adalah 14 dibagi dengan B1 ditambah B2. B1-nya 14 tambah B2-nya 6, jumlahnya adalah 20 ya. Maka kita tutup saja lalu enter. Nah, hasilnya adalah 153. Oke, selanjutnya adalah bagaimana cara mencari median. Median sering juga disebut dengan titik tengah atau nilai tengah. Untuk kelas berkelompok, median dapat dicari menggunakan rumus median sama dengan batas bawah kelas yang mengandung median ditambah panjang kelas dikali setengah dikali N dikurang F besar dibagi F kecil. Nah, mari kita ulas satu-satu. Sini, B ini adalah sama seperti modus, B ini adalah batas bawah kelas dari kelas yang mengandung median. Lalu bagaimana cara mencari kelas yang mengandung median? Nah, letak kelas yang mengandung median biasanya dicari menggunakan rumus 1 ditambah N per 2. Di sini, N itu adalah banyaknya frekuensi ya. Banyaknya frekuensi adalah 147. Berarti letak dari median adalah 147 ditambah 1 atau 148 dibagi dengan 2. Atau letaknya di data ke-74. Bagaimana cara mencari data ke-74? Caranya gampang sekali. Mari kita bayangkan, misalnya frekuensi ini menunjukkan urutan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Artinya apa? Kelas pertama frekuensinya 15 atau data pertama sampai data ke-15. Sedangkan kelas kedua ini adalah letak data ke-16 sampai dengan data ke-44. Yang kita cari data ke-74 ya. Nah, kelas ketiga ini adalah letak data ke-45 sampai dengan data ke-67. Kita carinya 74 ya. Nah, kelas keempat adalah kelas di mana terletak data ke-68 sampai ke data ke-81. Nah, karena kita mencari data ke-74, artinya data ke-74 ini terletak di kelas keempat. Karena apa? Karena di kelas keempat lah nilai data ke-74 ini terletak di antara 68 sampai dengan 81. Maka ini adalah kelas yang mengandung median. Karena ini kelas yang mengandung median, maka batas bawah kelasnya adalah 160 dikurang 0,5 ya. 160 dikurang 0,5 hasilnya adalah 159,5. Selanjutnya panjang kelasnya sama, ini selisihnya semua. Selisihnya adalah 5. Di sini selisihnya ada 5. Nah, lalu F besar. F besar adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas yang mengandung median. Di sini kelas yang mengandung median yang ini ya. Nah, frekuensi kumulatifnya ini dia, 67. Sedangkan F kecil adalah frekuensi kelas yang mengandung median. Di sini frekuensi kelas yang mengandung median adalah 14. Kita masukkan 14. Karena datanya sudah lengkap semua,
Maka tinggal kita cari nilainya. Maka median adalah batas bawah kelas ditambah dengan panjang kelas dikali dengan setengah dikali N. Jadi N-nya itu atau N per 2 ya, N-nya itu yang ini ya, 147 dibagi 2 dikurang dengan F besar, ini, dibagi dengan F kecil, yang ini. Nah, ups, salah rumus. Ini ditambah dengan ini dikali dengan, kita buka kurungnya 2 kali ya harusnya, 147 dibagi 2, tutup, dikurang dengan 67, tutup, dibagi dengan 14. Ya, itulah hasilnya 161,8214. Nah, begitulah cara bagaimana mencari nilai modus dan nilai median menggunakan Microsoft Excel. Oke, itu semua adalah ukuran pemusatan data. Semoga bermanfaat ya.